Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di edisi hari Kamis. Tentunya juga di acara kita obrolan kuliner, saatnya jajanan lokal naik kelas. Dan saya sudah bersama dari owner Jalova, Arinia Lukita. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Arini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anti, apa Iya. kabar, Kak? Baik, Arini juga baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau dilihat dari wajahnya dia pastinya lebih muda daripada saya, sahabat budaya. Oke, baik. Siap, Kak Anti. Ya, dari ini kalau bicara tentang kuliner, pastinya ini ada topik kita saatnya jajanan lokal naik kelas. Iya, betul. Kalau boleh tahu kuliner apa yang Arini geluti atau usaha Iya. yang Arini geluti? Iya, Kak, jadi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Iya. Nama saya Arini, saya adalah owner dari brand Jalova. Iya. Nah, jadi Jalova itu apa? Iya. Jadi Jalova itu singkatan dari jajanan favorit keluarga. Oh, begitu. Iya, alhamdulillah ini sudah masuk di tahun keempat, hampirlah tahun kelima. Nah, kenapa kemudian kita ada di Makassar? Karena sebenarnya awalnya itu berangkat dari keresahanku. Karena saya kan suka jajan, suka makan, toh Kak. Iya. Terutama jalan kote. Nah, tapi kurasa kenapa jalan kote dan jajanan-jajanan tradisionalnya kita di Makassar ini meskipun terkenal enak, tapi begitu-begitu Ji, kayak nggak ada inovasinya. Jalan kotenya begitu-begitu Ji saja. Nah, akhirnya pernah Kak nonton sebuah serial, Iya. toh film di YouTube, dan itu yang bikin itu teman-teman konten kreator lokal Ji juga. Nah, judulnya itu Jalan Kote Keju. Oh, Jalan Kote begitu. Rasa Keju. Pernah kita nonton Iya. Kak? Iya. Nah, itu gara-gara itu saya pikir itu adalah promosi sebuah brand untuk launching produk Jalan Kotenya. Iya, Akhirnya gara-gara itu saya nonton, saya carilah tuh di mana ya jual Jalan Kote Rasa Keju, karena saya penasaran, kan saya suka Jalan Kote Kak toh. Iya. Saya penasaran kayaknya enak deh kayak begitu. Pas saya cari-cari ternyata tidak ada satupun brand yang bikin. Jadi kayak merasa Kak, kayaknya boleh deh saya coba gitu. Jadi setelah saya setelah saya resign kerja, ada kesempatan untuk mulai bisnis. Akhirnya saya coba untuk bikin Jalan Kote Keju, dan awalnya itu cuman ya untuk pribadi jika penasaran Ji. Iya. Pas saya coba, saya posting, ternyata ada teman-teman yang mau coba juga dan mau beli. Iya, Keterusan alhamdulillah sampai sekarang Kak. Oh ya, tahun berapa boleh tahu itu? Saya startnya pas pandemi Kak, tahun 2020. 2021 ding. 2021. Awal mula jualan itu 2020. Ya. Tapi yang betul-betul serius sekali itu saya bisnis itu di tahun 2021. Oh, 2021. Oke, Iya. baiklah. Jadi itu inspirasinya ya, karena Betul, belum iya. ada yang Jalan Kote begitu. Boleh dilihatkan dulu Jalan iya. Kotenya seperti apa supaya jadi kita ini lihat Jalan Kote agak ku beda dari yang lain Kak. Iya. Namanya Jalan Kote Hitam. Oh, Seperti Jalan Kote ini. Hitam. Dan ini itu tidak hanya bentuknya dan warnanya yang berbeda Kak. Di dalamnya juga isinya itu berbeda dari yang lain. Apa itu isinya? Nah, karena kita pakai isian keju. Oh. Dan kejunya juga spesial Kak. Kenapa bisa spesial? Penasaran? Karena memang kejunya itu saya riset sampai 2 tahun untuk memastikan bahwa kejunya ini cocok dengan Jalan Kote. Jadi toh Kak, ternyata tidak semua jenis keju itu cocok untuk semua jenis makanan. Ada memang untuk peruntukan khususnya kayak begitu. Oh, begitu. Iya, terus Jadi, selain Jalan Kote Hitam ada juga beberapa varian kue yang lain Kak. Iya, apa kayak lagi? ada lumpia isi ayam, terus ada juga kroket isi daging, sama ini Jalan Kote Keju yang versi yang biasa. Bukan hitam gitu Iya, ya. karena ada biasa orang agak takut, kenapa hitam ini hangus Iya. Kika? Arang kapang. Ya, begitu. Oke. Nah, dari jajanan yang Iya. kita bikin ini hari ini, itu yang awal memang Jalan Kote dulu baru berkembang kayak Iya betul. Awalnya itu namanya malah bukan Jalova Kak. Kenapa? Awalnya apa? Awalnya namanya Jalan Kote Keju Makassar. Jadi nama brandku itu dari nama produkku yang saya bikin. Jalan Kote Keju awalnya saya
bikin, saya jual sama jalan kote biasa. Seperti itu terus belajar sambil lihat juga kebutuhannya pelanggan. Iya. Akhirnya di tahun ini saya rebranding, saya ganti nama dengan nama Jalova dan juga launching 4 varian baru Kak. Jadi selain jalan kote kita juga jual teman-temannya kayak lumpia, kroket, terus ada bakwan juga. Oh, ada jual Ada bakwan. ya bikin doang lah. Iya, Kalau bikin kita doang, di Makassar, betul iya, iya, iya. oke, Ada risol juga Iya, seperti iya. itu Kak perjalanannya. Oke, baik. Arini, kalau dilihat dari produk-produk dari Arini sendiri ini, Iya. itu yang biasa dipesan dari teman-teman kebanyakannya apa? Kebanyakan yang jalan kote hitam Kak ya. Karena Ya, unik ya. penasaran ke orang. Iya, unik kita wah. Tapi kalau akhir-akhir ini saya lihat mungkin karena lidahnya orang tetap jerindu dengan masakan yang lama, dia tetap pesan juga kayak yang jalan kote biasa sama yang bakwan, ikan doang. Ikan doang. Iya. Nah, di mana alamatnya nih? Nah, kalau kita itu lokasinya di Alauddin Kak, tepatnya di Residen Alauddin Mas. Nah, di situ kita masih konsepnya ghost kitchen. Kita belum ada outlet, tapi teman-teman kalau yang mau order itu kita juga tersedia ada di GrabFood, ShopeeFood sama GoFood. Kita juga bisa layani online. Jadi teman-teman yang mau tahu katalog apa dan sebagainya bisa cek di Instagramnya kita di jalova_id. Kemudian bisa di WA langsung untuk order. Karena kita juga Nomornya? terima pesanan WA di 0853 6327 4667. 0853 Iya, 6327 6327 4667. 4667. Iya. Oke. Nah, kalau harganya sendiri berapa kira-kira hari ini untuk satu Kita pieces? harganya range-nya mulai di harga 5.000-an Kak per pieces. Oke. Iya, kita juga jual per paket, ada yang isi 5, ada yang isi 10. Kalau isi 5 itu startnya di harga 25.000, isinya 5 pieces. Kemudian di paket yang itu isi 10 yang kayak gini kemasannya, Iya. itu di harga 50.000-an startnya. Oh, gitu. Iya. Oke, baiklah. Itu semua rata untuk jajanan yang ada di outlet Bervariasi sih Kak, Jalova. tapi range-nya itu paling, kalau lumpia itu yang paling tinggi di harga 8.000 karena dia itu lumpianya beda dari yang lain Kak. Oh, isiannya? Jadi isiannya ayam Kak. Nanti kita boleh Ayam. coba. Oh, begitu. Iya. Jadi harganya 4.000 Harganya 8.000 per 8.000. pieces. Iya. per pieces. Nah, ya. tapi kalau satu paket yang isi 10 itu 70.000 aja Kak, jadi lebih hemat. Begitu. Iya. Oke. Nah, Arini sendiri dalam mengolah ini apakah juga dibantu dari teman-teman atau orang-orang dekat? Iya, jadi sekarang itu tim produksi kami ada 2 Kak. Jadi yang di dapur standby untuk yang bikin setiap hari, kan kita bikin setiap hari Kak. Jadi fresh setiap hari itu Iya. saya dibantu 2 orang. 2 orang teman. Iya. Saya ada karyawan. Ada karyawan 2. Iya. Oke. Jadi itu dia yang mengolah atau dia mau paket atau bagaimana nih? Mulai dari proses bahan baku sampai jadi sampai dikirim ke customer itu sudah ada timnya Kak. Oh, sudah ada memang ya. Iya. Oke deh. Wah. Kalau saya sekarang handle bagian marketing, promosi, sosmednya, begitu. iya. Oh, jadi yang pegang itu Arini sendiri ya. Iya. Tapi kalau belanja bahan baku masih saya sih Kak. Iya. Pengennya supaya tidak berbeda dari rasa yang awal ya. begitu Iya, ya? alhamdulillah tetap karena kan proses produksi kan masih di rumah ya Kak. Jadi Iya. saya masih bisa monitoring langsung lah. Jadi sebelum saya beraktivitas keluar misalnya, saya biasanya briefing dulu teman-teman karyawan. Saya cek dulu hari ini mau bikin apa. Iya. Terus saya juga sudah bukukan resepnya. Jadi insya Allah rasanya sama gitu karena sudah terstandarisasi, sudah ada ukurannya. Jadi Seperti itu. kalau hari ini pergi kayak begini. Iya, jadi kalau saya pergi keluar promosi dan sebagainya, ada event ya, ada yang standby di rumah. Gitu. Dan insya Allah Iya. rasanya tetap sama. Oke, nah hari ini kalau Iya. dengan produk yang ada ini di media sosial, teman-teman yang rata-rata yang membeli atau memang ada orang-orang di luar dari Sulawesi yang beli? Ya, jadi waktu awal itu kebanyakan memang dari teman-teman Kak.
Ya, karena kan waktu awal itu kan kita belum punya ilmu yang mumpuni untuk bagaimana sih jualan online. Jadi cuman bermodalkan story WA seperti itu, Iya. terus belajar ikut komunitas. Saya tergabung di komunitas Tangan di Atas Makassar, komunitas pengusaha. Jadi kita Oh. belajar di sana, ketemu mentor, ketemu coach, seperti itu. Akhirnya diajar lagi gimana sih caranya jualan yang lebih proper, yang lebih apa ya, yang lebih terarah seperti itu. Akhirnya jadinya bikin Instagram, terus juga daftar di Gojek, Grab, di Shopee. Nah, kalau misalnya customer dari luar, alhamdulillah ada malah. Iya. Bahkan sudah sejak 3 tahun terakhir, kami juga pernah bekerja sama dengan anak perusahaannya Garuda Indonesia yang logistik kirimin aja. Jadi mereka punya waktu 2 tahun yang lalu mereka punya program untuk mencicipi kuliner khas Indonesia, dan alhamdulillah dari hasil kurasi kita lolos. Kita bekerja sama dengan mereka dan ya alhamdulillah beberapa customer dari situ juga. Bahkan juga sampai sekarang ini kita kerjasama dengan salah satu penyedia logistik ya untuk pengiriman ke luar daerah di Jabodetabek juga, yang 1 hari bisa sampai, Kak. Oh iya. Iya, jadi kita kirim frozen paket setengah matang. Jadi misalnya hari ini dikirim siang, besoknya tuh siang tuh sudah sampai. Dan itu dijamin karena memang dia logistiknya khusus untuk makanan beku. Oh begitu. Iya, Jadi, alhamdulillah customer kita malah paling jauh itu sudah di Kalimantan, Kak. wah. Iya, hebat. alhamdulillah. Jadi banyak tuh orang-orang kampung tak tuh yang dari luar kota rindu ki makan jalang kote. Nah, biasanya kita yang dia WA ordernya di Jalova. Oh di Jalova langsung. Iya. Alhamdulillah. Iya, di Wah. Kalimantan, Jabodetabek, Jogja, Semarang, Bogor. Sampai Alhamdulillah. ke sana? Iya, Dan alhamdulillah. sehari sampai. Sehari sampai. Kalau untuk wilayah Jabodetabek sehari sampai, Kak. Tapi Iya. kalau untuk Kalimantan itu 2 hari. Tapi 2 hari itu insya Allah tetap dijamin karena memang penanganan khusus untuk makanan beku. Jadi Oke. insya Allah aman. Aman. Iya. Jadi kalau umpama makanan beku itu digoreng kembali lagi begitu. Betul. Jadi kita goreng setengah matang dulu, kita packing, kita bekukan, baru dikirim. Begitu. Begitu, Kak. Iya. Rata-rata biasanya pesannya berapa banyak kira-kira pengalaman selama ini? Rata-rata biasa customer dari luar itu pesanannya 20, 30. Karena ongkirnya juga lumayan mahal sih. Malah ongkirnya lebih mahal daripada biaya produknya. Cuman ya mungkin namanya rindu masakan rumah atau bagaimana ya, tetap jadi order tahu, alhamdulillah. Dan rata-rata jalan kotek. Jalang kote hitam malah, Kak. Yang dari luar itu jalang kote hitam banyak yang cari. Yang dari iya, mungkin karena penasaran toh. Iya. Terus pesan mie juga yang jalang kote biasa. Kalau di dalam sini ya campur, Kak, semuanya sih lumpia. Kalau minggu ini tuh yang paling banyak order yang jalang kote. Minggu ini ya di Makassar ya, Kak. Paling banyak order tuh jalang kote yang biasa sama bakwan, ikan doang. Kan doang. Oh Iya. jadi beda lagi ini Iya, ya. jadi kadang-kadang tuh permintaannya beda-beda ke setiap minggu. Apalagi kan sekarang musim liburan tuh, Kak. Iya. Orang pada betul. kumpul di rumah, Iya. macam-macam mah. Cocok gorengan. Cocok iya. Makan gorengan sore-sore Iya, biasanya begitu betul. kumpul sekeluarga. Oke, hari ini Iya. kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesaat Siap. lagi. Oke. Sahabat kreatif ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya.
yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh. Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak. Gitu kan enak dengarnya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita mulai perbincangan kita kembali sahabat budaya di siang hari ini, dan kita masih bersama dengan Arini, owner dari Jalova, dan alhamdulillah tadi beberapa sudah diceritakan oleh Arini bagaimana ia merintis, bagaimana pemasarannya, dan juga beberapa orang yang membantu di belakang usaha tersebut. Nah, Arini, kalau bicara tentang tadi apa organisasi atau juga komunitas yang Arini ikuti, komunitas apa namanya Arini? Komunitas Pengusaha Tangan di Atas Makassar. Oke. TDA Makassar. Kak. PDA Makassar. TDA Makassar. Ya. Nah, kalau Arini sendiri melihat komunitas ini dengan berbagai teman-teman atau rekan-rekan kerja, Arini sendiri melihat hal ini, teman-teman berkreatif itu biasanya membuat event begitu untuk kuliner-kuliner yang diproduksi. Iya, jadi kebetulan sekali ini Kak, mulai besok dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Tangan di Atas Makassar itu akan adakan event besar namanya Pesta Wirausaha Makassar. Iya, tahu. Itu adalah event pesta wirausaha terbesar di Indonesia Timur Kak, yang akan dihadiri 1.200 peserta yang akan belajar, terdiri dari lebih dari 30 pemateri. Pematerinya dari luar, dari Jawa. Coach, mentor dari Jawa, terus ada juga yang lokal heroes Kak, kayak founder dan ownernya Yota, Kaku Food, Lazuna, pokoknya semua besok itu kita kumpul belajar selama 3 hari. Oh, dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Wah. Iya, di Universitas Ciputra. Ciputra, oh berarti di CPI. sini Pantai Betul, di situ ya, Pantai Losari sana, sahabat budaya. Jadi kalau dari event ini memang Jalova juga ikut hadir. Iya, jadi Jalova itu akan hadir belajar dan juga sebagai panitia Kak. Jadi di TDA Makassar itu eventnya ini unik Kak. Kenapa? Karena yang jadi panitia itu para owner. Jadi semua yang punya bisnis selain sibuk dengan mengurus bisnisnya juga bersemangat untuk membagi ilmunya atau mengajak teman-teman yang mau belajar bisnis atau mengajak teman-teman untuk punya spirit semangat untuk berwirausaha. Jadi kita total ada 100 panitia dan 100 panitia itu semua punya brand Kak, punya usaha, baik usahanya itu karyawannya 2, bahkan ada yang sampai sudah ratusan. Itu semua ikut terlibat, sama-sama punya spirit semangat untuk bisa mengajak teman-teman di Indonesia Timur nih, ayo kita sama-sama bertumbuh seperti itu. Ya namanya komunitas tangan di atas Kak. Yes, kalau kita tidak bisa memberi materi, memberi waktu, memberi ilmu. Iya, tahu. Yang penting bermanfaat seperti dan, itu. Itu gratis event ini. Untuk eventnya itu berbayar Kak, karena kita ada 30 pemateri dan tidak hanya sekedar materi belajar, tapi juga ada expo, ada pameran kuliner, ada pameran non kuliner juga, terus ada Kids Corner. Nah ada juga nih kegiatanku yang untuk free Kak, yang tidak berbayar, itu namanya open house untuk komunitas, sebenarnya bukan komunitas sih. Jadi di komunitas TDA Makassar itu ada satu divisi Kak, namanya TDA Perempuan. Jadi khusus untuk cewek-ceweknya nih, yang member-member cewek. Nah di hari Sabtu tuh kita ada open house, itu free. Kita bisa ketemuan di situ sama siapa aja boleh ikut. Mau yang member TDA maupun yang non member TDA juga boleh. Jadi kita seru-seruan sih, kayak memperkenalkan TDA perempuan itu seperti apa. Kalau temen cewek-cewek yang mau bertumbuh tapi nggak tahu cari circle positif, mau bertanya ke siapa, ya boleh ke TDA Makassar. Oh begitu. Begitu Kak. Iya. Oke. Baik. Nah Arini, kalau bicara tentang modal awal, kita tadi belum bicara modal awal. Ini modal awalnya berapa ini untuk usaha ini? Iya, saya malah lupa berapa modalnya ya, karena sebenarnya Toka bisnis kuliner itu menurutku ya, dan ini menurut yang saya pelajari dari mentorku semua, bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang paling mudah dilakukan. Kenapa? Karena dia bisa dimulai dari alat seadanya, dari dapur tak, dan bahannya sangat mudah untuk bisa kita dapatkan di pasar-pasar seperti itu. Nah, waktu saya memulai itu malah sebenarnya saya tidak mulai dari nol Kak. Saya malah mulai dari minus.
Nah, menarik ini karena minusnya itu waktu itu saya ada utang dan itu jadi motivasi gimana nih caranya. Jadi kan kebanyakan orang berbisnis itu mulai dengan modal berapa gitu. Kalau saya mulainya dari minus malah. Jadi saya hanya memanfaatkan dari uang. Sebenarnya ada sih uang tabungan untuk beli bahan yang seadanya saja, tapi setiap hari itu yang diputar Kak. Jadi hasil keuntungannya modalnya balik dipakai buat belanja bahan baku lagi, dikumpulin lagi keuntungannya seperti itu sampai hari ini. Dan alhamdulillah utangnya udah selesai juga. Jadi mau berutang lagi ceritanya. Jangan, kalau bisa jangan ya. Biar jalannya lempeng aja. Saya kira mau Iya, karena jadi- kan mau mengembangkan sayap itu ceritanya. Betul Kak. Jadi ya itu sih enaknya kita berbisnis kuliner seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang terinspirasi mau berbisnis, mau berusaha tapi bingung atau selalu kepikiran modalnya bagaimana. Sebenarnya tidak harus punya modal bagaimana. 10.000 pun kalau kita punya niat. Sebenarnya lebih penting itu niatnya Kak. Mentalitas kita untuk tidak pernah menyerah, selalu mau mencoba, tidak gengsi. Nah, itu tuh sebenarnya yang lebih penting daripada sekedar modal. Karena kalau kuliner dari dapur pun kita bisa bikin ini Kak. Bahkan beberapa teman-teman saya yang kayak Kaku Food dan sebagainya itu mulai dari dapur rumahnya juga. Dari rasa penasaran coba-coba kayak gitu sampai hari ini. Dan selalu kalau dari Arini sendiri selalu berinovasi begitu ya. Untuk isiannya mungkin atau apanya. Jadi memang di awal itu karena keresahan yang saya bilang tadi tuh Kak, kayak merasa maka saya kan pernah sempat kuliah di Jogja dan Jogja itu sangat terkenal dengan UMKM-nya, terutama kulinernya yang sangat bervariasi, punya banyak inovasi. Nah, ketika saya pulang di Makassar, saya melihat kenyataan kalau kuliner kita tidak semaju kuliner di kota lain, padahal kuliner kita menurut saya masih jauh di atas, lebih baik lah dari segi rasa, kemudian bahan-bahannya. Nah, kenapa nih kok nggak ada yang mau berani untuk berimprovisasi? Dan tidak hanya itu sih, sebenarnya keresahan saya juga adalah bagaimana jajanan kita ini kayak Jalangkote masih tetap mau dilirik sama anak-anak generasi sekarang. Apalagi sekarang kan jajanan itu bukan cuman kita berkompetisi dengan jajanan dari Jawa, tapi dari luar negeri juga kayak makanan-makanan Jepang, Korea. Nah, ini bagaimana caranya nih jajanan yang enak ini tetap bisa terjaga tradisinya dan tetap juga adik-adik kita generasi yang Gen Z ini yang ke bawah tetap mau melirik dan mau jajan dan tetap bangga dengan itu. Jadi itu yang jadi semangat di awal Kak saya bikin. Akhirnya ya saya coba riset nih dan itu butuh waktu 2 tahun Sampai mantap. sampai saat betul-betul mantap dan sebenarnya proses belajar itu kan akan terus menerus ada Kak. Kayak begitu. Jadi Inovasi iya gitu inovasi. Jadi inovasi bukan hanya produk, mungkin bisa dari kemasan. Nah, tertarik kemasan. Dari apa gitu. Siapa yang membuat kemasan ini? Kalau kemasan saya konsultasi sama brand visual. Saya ada teman di TDA Makassar, dia memang konsultan untuk memang dia spesialisasinya untuk visualisasi brand untuk bikin kemasan. Boleh lihat kemasannya, diangkat boleh, dong. Supaya kita tahu kemasannya seperti apa supaya menarik begitu ya. Kayak gini Kak. Oh, Jalova. Oke. Iya. Keren. Nah, Warnanya ini ada tulisan juga. lontaranya nih Kak. Nah, ini tulisan lontaranya nih tulisannya Jalangkote. Oh, begitu. Iya, dan ini nih. Oh, iya, Tidak- iya, tidak iya. begitu. Kalau kita lihat dekat itu lebih kelihatan. Kalau dari jarak jauh kurang kelihatan. Iya betul. Jadi tetap ada ciri khasnya. nuansa, iya, Makassarnya kayak begitu. Terus warnanya Kenapa warnanya campur-campur begini dan agak tabrakan? Karena ini Iya. menyesuaikan dengan generasi sekarang Kak. Jadi biar lebih dilirik lah. Oke. Jadi agak beda tuh dari kemasan Iya. penjual gorengan yang lain. Iya, warnanya campur-campur, ada ungunya. Iya. Apakah karena ungu itu jadi tren? Ungu itu iya, pertama karena tren, kedua memang ungu tuh ada artinya Kak. Kalau ungu itu lebih kreatif, dinamis, fleksibel, sesuai lah dengan generasi sekarang gitu yang target marketnya Jalova. Kalau dari Kalau warna merah kan lebih cocok untuk kuliner biar lebih menggugah selera. merah begitu ya. Merah ya. nih. Kayak begitu. Ada lagi Begitu warna sih apa filosofinya. lagi? Kuning juga. Kuning juga ada. Kalau ini ya lebih menyesuaikan dengan warnanya ungu. Sebenarnya awalnya ini Kak kuning dan ungu dari mana? Dari kemasan saya dulu yang sebelum branding yang Jalangkote Keju Makassar. Jadi biar tidak menghilangkan secara keseluruhan. Ada jejaknya dikasih lihat ya, Iya. gitu ya. Oke, baiklah. Baik, menarik sekali kalau dilihat Jalangkote-nya kita berbeda dengan Jalangkote yang lain.
Kenapa dia agak bundar? Iya itu juga. Kenapa punya inovasi seperti itu? Kita kan jalan koteta rata-rata yang umum di luar yang itu lonjong dia lonjong kayak kapal pinisi begitu begitu di. Iya, Iya. kenapa tak bulat? Apa ada terinspirasi dengan apa begitu? Sebenarnya biar lebih beda dari yang lain sih Kak. Oh begitu. Iya, ada aja filosofinya cuman ya biar lebih beda. Terus saya lihat juga orang-orang kalau dia kebanyakan jalan kota yang dijual itu terlalu besar Ki. Jadi kadang biasa orang makan itu dia ndak habiskan. Banyak angin nana bilang orang. Penelpon kau bilang pernah Kak bahas tentang jalan kote. Ada itu pendengar kau bilang kalau jalan kote biasa yang kita beli-beli itu di pasar, nah yang pada saat buka puasa itu biasa bedeng dia yang bilang sendiri nah banyak angin nah. Begitu dia kan lebar gitu banyak angin nah begitu. Saya tidak tahu apa maksudnya anginnya tapi isiannya itu, mungkin tidak full. Mungkin itu jadi lebih banyak angin bedeng yang masuk. Iya. Kalau kita isiannya apa kan biasa kalau kita jalan kota pada umumnya dia kan tadi ada keju. Apa varian kejunya? Apakah ada ubinya juga, ada mie-nya atau apa di dalamnya itu? Kalau isian jalan koteku itu Kak, yang untuk hitam yang ya? Untuk yang hitam itu dia pakai kentang sama wortel sama bihun. Ada telurnya juga. Ada telurnya. Iya. Terus yang jalan kote biasa ya pakai ubi, pakai telur, pakai wortel sama bihun. Oh begitu. Iya. Kan tidak menghilangkan ubinya juga ya. Iya betul. Tapi kalau jalan kote dulu itu namanya jalan kote kampung toh. Sebenarnya kita tetap jual kalau di Jalova itu namanya jalan kote original. Karena tetap ada yang cari Kak. Karena kan biasa apa yang beda? Sambalnya juga sama tidak? Atau masih kayak zaman dulu? Dulu sambalnya tuh sambalnya ada sedikit beda racikannya sih. Beda iya ya? tetap ada racikan khususnya Jalova. Kayak gitu yang kira-kira cocok lah dengan kejunya. Aduh mohon maaf saya batuk. Iya, beda mikir dulu Kak. Oke, kita jeda dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa berita Kak? Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makut Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita kembali bersama Arini, sahabat budaya. Kita sudah jeda tadi dan masih kita bicara tentang Jalova dengan berbagai produk yang dikeluarkan dan juga rasa yang ditawarkan oleh Jalova sendiri. Nah, Arini, kalau dari pembelian, kalau kita mau pesan itu bisa langsung ke outletnya atau kalau via WA berapa hari? Umpama saya mau pakai besok, itu deadline-nya kapan? Sebenarnya kita nggak kasih deadline Kak, jadi setiap hari kita buka dari jam 8 pagi? Dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Tapi kita juga tetap misalnya nih kita mau pergi subuh-subuh besok toh, kita mau bawa itu bisa di chat malamnya selama stoknya masih ada gitu, karena kan setiap hari kita bikin terus setiap hari tuh fresh produk-produknya. Iya, dan biasanya customer juga ordernya itu selain di WA, mereka pesannya di aplikasi via marketplace kayak GrabFood. Kita alhamdulillah sudah ada di GrabFood, di Shopee Food, di GoFood juga. Apa namanya itu? Namanya Jalova juga. Langsung Jalova diketik aja di pencariannya, ketik Jalova. Kayak gitu. Oke. Nah, hari ini kalau bicara tentang penjualan, berapa
rata-rata ya penjualan setiap harinya? Untuk saat ini rata-rata Ya, berapa ya? range-nya berapa lah? 50, 60, Ya, 100. kurang lebih untuk ininya 50 sampai 60 box per hari. Wah. Iya. Oh, dengan 3 orang Iya. bekerja. Betul. Wow. Jadi setiap hari tuh, makanya setiap hari bikin Kak produksi. Terus bahan-bahannya tuh yang isiannya beli memang di pasar tradisional atau di stok memang atau bagaimana nih? Kita ada beberapa langganan ya. Iya. Ada langganan, jadi biasanya dari situ sih kita ordernya. Pergi Tapi di ambil pasar, sendiri? iya di pasar. Ambil sendiri. Kadang kalau saya lagi lowong saya ambil sendiri. Kadang kalau lagi hektik, lagi sibuk sekali, Iya. saya biasanya minta dikirimkan. Oh. Iya. Dari bahan-bahan itu memang juga fresh sendiri ya. Iya, jadi setiap hari Kak. Oke, baik. Nah, kalau dari customer sendiri, adakah tanggapan-tanggapan positif atau negatif? Bagaimana menanggapinya? Iya. Alhamdulillah sejauh ini kami Jalova sudah hampir 5 tahun bertumbuh dari komentar positif dan juga tetap ada feedback yang sebaik kritik dan saran, tapi kalau kami melihat itu lebih bentuk kepedulian ya. Karena kan kita belajar justru dari itu. Iya. Kadang kan menurut kita bagus, belum tentu menurut orang bagus gitu, dan itu kita belajar dari situ Kak. Dan yang namanya feedback ya itu pasti akan selalu ada. Bahkan untuk brand-brand besar sekalipun juga pasti ada. Iya. Dan kalau saya sih responnya ya paling kalau misalnya feedback responnya bagus, komentarnya positif ya kita berterima kasih, kita apresiasi. Bahkan yang kasih feedback kurang bagus pun juga kita tetap apresiasi, kita berterima kasih. Karena dari situ kita belajar gitu dan jadi semangat lagi untuk memperbaiki kualitas. Tuh. Iya, itu sih Oke. Kak. Nah, kalau dari pembelian yang ditawarkan, atau adakah bonus-bonus atau promosi yang ditawarkan oleh Jalova sendiri kepada Iya. Kebetulan customer? untuk liburan ini kita ada promo Kak, promo untuk Iya. paket oleh-oleh Makassar. Oh iya. Iya, itu start dari harga 70.000. Iya. Itu udah dapat 10 pieces, dapat varian jalangkote hitam, dapat varian lumpia juga, sama jalangkote original. Oh begitu. Iya. Terus Dalam juga satu pack. Satu pack isi 10 itu. Udah campur tuh Kak, ada jalangkote hitamnya, Iya. ada lumpianya, ada jalangkote originalnya. Oh itu. Kalau umpama dalam pembelian ada tidak range-nya, umpama beli 1 jalangkote hitam dapat bonus 1 jalangkote itu dengan harga yang turun. Kalau promo seperti itu Kak, kita ada di Grab. Oh, Sebenarnya di semua marketplace itu kita ada promo, apalagi sekarang lagi liburan ya. iya. Jadi misalnya beli 3 paket 15 pieces itu dapat potongan harga. Lebih ke situ sih Kak. Oh, Potongan gitu. harga, diskon atau subsidi ongkir kayak gitu. Iya. Nah, dalam menjalani bisnis, apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh Arini Iya. sendiri? Kesulitannya pasti ada Kak ya. Bahkan yang tidak berbisnis pun pasti ada kesulitannya kayak Iya. begitu. Kalau berbisnis mungkin kesulitannya lebih ke mengatur waktu, lebih ke manajemen diri sih. Ya kayak misalnya ada komentar negatif kan pasti down ya, namanya manusia ya Kak. iya, Terus betul. gimana bangkit lagi. Seperti itu. Atau misalnya penjualan lagi sepi nih. Iya. Nah, pasti ada lah fase-fase seperti itu Kak. Dan itu hal yang kalau kata mentor saya sih sesuatu yang lumrah ya selama kita bisnis, selama jualan, yang namanya fase-fase naik turun itu pasti ada kayak begitu. Bagaimana mengatur manajemen itu? Ya lebih ke berlapang dada sih kalau misalnya lagi down ya. Tapi tetap terus jalan aja. Jadi tidak fokus dengan kejadian yang sekarang, tapi lebih fokus kepada apa yang bisa dilakukan hari ini. Jadi tetap jualan. Jadi Iya. tetap melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Dan salah satu yang paling menolong juga adalah kita punya komunitas, punya circle. Jadi kalau kita lagi down, Iya. kalau lagi kayak ini kan butuh teman curhat tuh. Kita kumpul lah, ketemu sama teman-teman. Pada Iya. saat kita mau curhat, dia duluan curhat. Oh ternyata bukan cuma saya yang punya masalah. Oh, gitu. Nah, itu jadi kayak terhibur lagi. Oh iya berarti ini sesuatu yang biasa bisa dilewati karena mereka pun juga dikasih ujian itu kayak begitu sih. Jadi memang menurutku ya untuk berbisnis itu karena memang sesuatu yang tidak mudah. Iya. Butuh memang teman, butuh support system, dan menurutku komunitas itu salah satu cara yang paling efektif lah untuk bisa kita bertahan lah untuk di industri berwirausaha seperti itu. Dan pada saat banyak orderan itu Iya.
Arini biasa ambil orang tidak untuk membantu? Iya, apalagi kalau Ramadan toh Kak, itu permintaannya Ya, luar biasa. Iya, betul. saya bisa tambah sampai 5 orang itu diproduksi Kak. 5 orang saja itu untuk bikin setiap hari. Wow. Iya. Karena saking padatnya begitu ya. Iya, saking padatnya permintaan. Itu orang dari luar atau orang dalam sendiri? Orang di dalam Kak. Oh, Kalau orang. karyawanku sekarang itu orang Makassar di semua. Ada satu pendatang tapi dia sudah lama di Makassar. Dia dulu kuliah di sini terus akhirnya dia dari NTT. Oh ya. Jadi ya sampai sekarang dia di sini cari penghidupan kayak gitu. Oh. Dan dan kita juga sama masyarakat lokal juga dekat-dekat rumah kayak begitu. Nah, pengalaman apa yang menarik saat membuat Jalan Kote ini? Yang selama bertahun-tahun yang digeluti oleh Arini. Iya. Jadi saya pengalamannya mungkin lebih ke Kak? Karena saya jualan makanan itu bukan karena pintar masak. Tapi karena suka makan. Iya, jadi ketika bikin Jalan Kote ini adalah pertama kali saya belajar bikin Jalan Kote. Malah waktu cerita lucunya itu waktu awal-awal jualan Kak, toh yang bikin pinggirannya nih istilahnya orang makan domping. Iya. Itu nenekku. Bukan saya. Kan dicubit-cubit ya? Iya, saya butuh waktu 1 bulan itu untuk tahu caranya. Saya kira kita pakai itu ada Oh, cetakannya memang. enggak pakai cetakan, Ki. Oh, deh. Karena kalau pakai cetakan itu kan biasanya kalau digoreng dia terbuka, Ki. Makanya memang harus Dicubit, Ki. Iya, dicubit baru dikasih masuk. Oh, begitu Kayak deh. begitu, iya. Jadi itu cerita lucunya itu. Saya kira tahu. Jadi saya mulai itu tidak tahu, Kak. Baru belajar itu pada saat bikin bisnisnya. Termasuk proses mencari mana resep yang oke, kayak kejunya itu semua jenis keju saya coba, Kak. Wah. Sampai ada Kak di fase yang kalau lihat keju enek, Kak. Karena semua jenis keju saya coba untuk dimakan. Iya, saya bikin dulu Jalan Kotenya, saya campur dengan saya goreng lagi itu setiap hari tuh. Ada di fase itu tuh. Bikin lombok juga ganti lagi resepnya kayaknya tidak cocok ini deh. Terus saya kasih lagi teman coba beda yang ini Ci. Wah ini tapi kayaknya kurang ini ya. Begitu terus tuh selama 2 tahun. Wah. hebat. Itu serunya di situ Kak untuk mencari ininya sih karena kan memang sebelumnya tidak ada tuh kok yang jual begituan yang Jalan Kote keju jadi tidak ada istilahnya benchmark tak. Iya. Tidak ada contoh yang bisa diikuti begitu. Betul, karena kan tidak ada orang bikin Jalan Kote warnanya hitam. Nah, baru iya. kita itu. Oke, Arini, kalau dengan varian-varian Jalan Kote yang ada ini, biasanya dari teman-temannya Arini sendiri kalau ngumpul atau dari pergaulan orang-orang pesan, yang mana lebih dia bilang enak itu Jalan Kotenya yang warna hitam daripada Jalan Kote? Ada perbandingan begitu tidak yang mereka lakukan? Kalau teman-temanku ya untuk seumuranku itu memang mungkin karena penasaran Kak ya. Iya dia suka yang hitam. Alasannya? Karena pertama dia merasa penasaran bagaimana rasanya gitu. Terus yang kedua mungkin karena ada kejunya Kak. Jadi yang membedakan dengan Jalan Kote yang lain tuh kan kalau Jalan Kote yang lain kan banyak nih yang jual biasa mie dimakan. Kalau ada toginya, ada apanya iya, gitu ada ya. kejunya. Kalau Jalan Kote aku nggak pakai toge Kak. Mana ada toge? Iya dia cuma bihun, kentang sama wortel. Oke, baiklah. Iya. Arini, dalam berjalannya waktu, apa yang membuat Arini itu menjadi dewasa untuk tetap tekun dalam menjalani usaha ini? Yang pertama mungkin belajar terus Kak ya. Belajar dengan orang-orang yang bergelut di industri yang sama. Sehingga jadi kayak punya contoh, punya gambaran. Oh iya, artinya yang namanya kayak tadi saya bilang Kak, yang namanya tantangan itu akan selalu ada Kak. Bahkan di saat kita bukan pengusaha pun juga di profesi yang lain selalu ada. Iya, betul. Iya, nah ini kan gimana caranya kita sudah memilih ya, dan setiap pilihan itu kan mentor saya selalu bilang tidak ada pilihan yang benar atau salah Kak. Yang ada hanyalah konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Ketika kita memilih menjadi penyiar misalnya, itu bukan salah, bukan benar, tapi apa konsekuensinya. Menjadi pengusaha pun juga ada konsekuensinya Kak. Ya konsekuensinya ya ketidakpastian itu. Jadi ya caranya untuk mengakali ya belajar, terus berkomunitas. Itu sih Kak, itu yang sangat membantu sama dukungan dari keluarga. Oke, dari izin, saya mau tanya tentang izin. Izin apa yang sudah dipegang oleh Jalova sendiri? Kalau dari izin, alhamdulillah kita sudah ada NIB, kemudian juga sudah halal, sudah ada halal. Sekarang lagi proses juga untuk pengurusan daftar mereknya.
di Haki. Iya. Alhamdulillah. PIRT juga sudah ada. Sudah ada semua Iya, ya. jadi saya selain jual varian yang kayak begini Kak, saya juga punya satu brand kecil namanya Malunra. Apa itu Malunra? Malunra itu dia anak brandnya dari Jalova yang memang menjual khusus untuk frozen yang dititip di toko-toko oleh-oleh. Jadi banyak tuh di Sombopo. Oh, di Sombopo Iya, iya. Dijual dalam kemasan itu Dijual berapa dalam biji? kemasan. Satu Berapa biji? kemasan Satu pieces? itu isinya 10 pieces. Pieces. Itu dikemas setengah matang dan di frozen. Dan itu bertahan berapa lama kira-kira? Itu bisa tahan 6 bulan Kak. Oh, 6 bulan. Iya. Dan itu dalam keadaan beku. Beku, betul. Kalau proses itu bagaimana? Dikeluarkan dulu kah hari ini atau digoreng langsung bisa? Sebaiknya untuk saran penyajiannya di defrost dulu, Kak, dikeluarkan dulu, ditunggu biar tidak terlalu beku, baru digoreng. Karena kan itu. kalau dalam keadaan beku kadar airnya tinggi sekali, jadi itu bisa bikin tidak garing Ki. Dan lama juga jadinya habis minyak tak. Begitu. Jadi harus dikeluarkan dulu Iya, paling betul. tidak berapa jam kira-kira hari ini menurut hari ini? Ya 30 sampai 60 menit mungkin. Nah, itu untuk pencairan Iya, dari untuk- es iya, beku betul. itu ya. Iya. Oke, baiklah. Hari ini Iya. yang terakhir apa yang hari ini harapkan dari usahanya hari ini? Apa motivasi juga untuk para adik-adik atau masyarakat kita yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya ini ingin usaha dan takut memulainya? Apa motivasinya untuk mereka? Silakan hari ini. Iya, kalau dari saya sendiri harapannya Jalova semakin bertumbuh, semakin besar, semakin banyak memberi manfaat. Amin. Saya juga semoga bisa diberikan kapasitas lebih banyak untuk bisa membawa Jalova jadi semakin lebih bermanfaat lah untuk Makassar seperti itu. Kemudian mungkin apa ya, kayak bukan motivasi sih, mungkin saran kali ya ke adik-adik atau ke pendengar RRI Pro 4, bagaimana ketika misalnya memiliki keinginan untuk mau melakukan sesuatu, jangan lupa berdoa dulu, minta sama petunjuk sama yang di atas gitu ta. Kemudian minta izin sama keluarga dan ya bismillah lakukan gitu, karena tindakan itu lebih penting dari sekedar rencana. Jadi banyak orang yang merasa selesai ketika dia sudah bikin rencana. Iya. Padahal perjalanan itu baru dimulai ketika rencana itu dilakukan. Meskipun yang kita lakukan setiap hari itu hal-hal kecil Ji. Kadang kita merasa mau berbisnis itu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Ya. Misalnya harus ada dulu modalku 10 juta. Padahal kita punya teman saja, kita tinggal ambil produknya, kita story, terus kita bisa dapat uang dari situ. Itu juga sudah langkah besar itu. Yang penting itu kita konsisten terus, tidak menyerah Ki. Mungkin itu sih. Jadi tidak menyerah, selalu mensyukuri hal-hal kecil gitu yang didapatkan, dan jangan selalu terpaku kepada hal-hal besar. Mulai dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang, dan jangan gengsi kayak gitu. Itu yang paling penting Kak, tidak boleh gengsi. Iya. Banyak kan anak sekarang Iya, gengsi Kak Dek. apalagi jualan itu profesinya Nabi Kak. Oh begitu ya. Iya, Iya, empat tahu. sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu profesinya pengusaha Kak. Dan 9 dari 10 pintu rezeki datang dari perdagangan. Iya, Yes. tahu cocoknya. Betul sekali, saya setuju itu. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk owner dari Jalova Iya, di sama-sama, kebersamaan kita siang hari ini. Sukses untuk usaha dari Jalova sendiri. Amin, kita juga sukses untuk RRI Pro. Owner dari Jalova Arinia Lukita, seru namanya. Saatnya jajanan lokal naik kelas. Terima Amin. kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum Terima kasih juga warahmatullahi Kak wabarakatuh. kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Toroko saturan mawa matata Moray na useran penawa Masay alo